Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zahra Tunisa dengan NPM 24100102999 dari kelas 4A TI Reguler BJB. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah pemrograman berbasis Objek 1, yaitu sebuah aplikasi yang saya beri nama Payung Teduh Studio. Payung Teduh Studio adalah aplikasi sistem booking dan manajemen sesi foto, berbasis Java Console atau command line. Aplikasi ini mensimulasikan proses bisnis studio foto, mulai dari pelanggan melihat daftar paket, memesan sesi foto, sampai admin dapat melihat riwayat atau antrean pemesanan yang sudah masuk. Aplikasi ini terdiri dari beberapa package atau paket, yaitu ada package model, package paket, dan package payung teduh. Di dalam package model, ada kelas pelanggan dan pemesanan foto. Itu untuk data inti dari transaksi. Dan untuk package paket, yaitu ada kelas paket indoor, paket layanan, dan paket outdoor, yaitu jenis-jenis layanan foto yang saya tawarkan atau kami tawarkan. Selanjutnya ada package payung teduh, yaitu mempunyai kelas main payung teduh, yaitu pusat program dengan menu utama, lihat paket, pesan sesi, tampilkan riwayat, dan keluar. Semua konsep dasar semua pemrograman berorientasi objek, mulai dari kelas, objek, encapsulation, inheritance, polymorphism, sampai perulangan, seleksi, array, dan error handling saya terapkan langsung di dalam aplikasi ini. Alasan saya sendiri memilih tema ini dan proyek ini bukan tanpa sebab. Sebenarnya Payung Teduh Studio bukan proyek yang benar-benar baru bagi saya. Pada semester 3 di mata kuliah pemrograman web, saya sudah pernah membuat versi web dari proyek ini sebagai tugas akhir UAS saya, dengan nama dan tema yang sama persis. Ini contohnya. Jadi di UAS pemrograman berbasis objek 1, saya sengaja melanjutkan dan mengembangkan konsep yang sama, kali ini dalam bentuk aplikasi Java berbasis OOP. Tujuannya bukan hanya untuk memenuhi tugas kuliah, tapi karena saya memang ingin benar-benar mewujudkan ide ini menjadi usaha yang nyata ke depannya dengan mengerjakannya berulang kali di mata kuliah yang berbeda. Saya bisa melihat proyek ini dari berbagai sudut pandang teknis dari sisi web, dan sekarang dari sisi logika pemrograman dan OOP, sehingga pemahaman saya terhadap bisnis dan sistemnya juga semakin matang. Jadi bisa dibilang proyek ini adalah bentuk konsistensi saya dalam mengembangkan satu ide dari semester ke semester, sekaligus latihan menerapkan konsep OOP pada studi kasus yang sudah saya pahami betul alur bisnisnya. Oke, kita pindah lagi. Oke, kita lanjut untuk ke kelas. Kelas adalah cetak biru atau template untuk membuat objek. Kelas berisi atribut dan metode. Di proyek saya, contoh kelasnya ada kelas pelanggan, kelas pemesanan foto, paket indoor, paket layanan, paket outdoor, dan main payung teduh. Masing-masing kelas ini menggambarkan satu entitas dalam sistem studio foto saya. Selanjutnya ada atribut. Atribut adalah data atau variabel yang dimiliki oleh sebuah kelas. Contohnya di kelas pelanggan, atributnya ada nama, nomor HP, dan email. Atribut inilah yang menyimpan informasi dari setiap objek yang dibuat. Selanjutnya ada objek. Objek adalah hasil nyata dari sebuah kelas. Kalau kelas itu cetak biru, objek adalah barang jadinya. Contohnya ada di kelas main payung teduh. Saya membuat objek seperti paket indoor, paket outdoor, kayak gini. Dan ini juga.
untuk pelanggan baru dan pemesanan yang baru. Itu termasuk objek. Oke, kita lanjut untuk ke konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang otomatis dipanggil saat objek dibuat. Biasanya untuk mengisi nilai awal atribut, contohnya di kelas pelanggan. Ini. Begitu juga di paket indoor dan paket outdoor. Paket indoor dan paket outdoor di sini ada super untuk mengisi data dari kelas induknya. Karena di paket indoor dan paket outdoor merupakan anakan atau inheritance dari paket layanan. Selanjutnya ada mutator atau setter. Adalah metode untuk mengubah nilai atribut yang sifatnya private. Contohnya di kelas pelanggan yang saya ambil, yaitu ada set nama, set nomor HP, set email. Di metode ini memastikan perubahan data dilakukan lewat jalur yang terkontrol, bukan langsung mengubah atribut dari luar kelas. Lanjut, kita ke aksesor, atau biasa disebut dengan getter. Adalah kebalikan dari mutator, yaitu metode untuk mengambil atau membaca nilai atribut. Contohnya get nama, get nomor HP, dan get email di kelas pelanggan. Getter ini saya pakai misalnya di pemesanan foto pada metode tampilkan detail. Di sini untuk menampilkan data pelanggan dan paket ke layar. Di sini terlihat ada get. Oke, selanjutnya ada encapsulation. Encapsulation adalah konsep membungkus atribut agar tidak bisa diakses langsung dari luar kelas dengan cara membuatnya private lalu menyediakan akses melalui getter dan setter. Di project saya, hampir semua atribut mempunyai encapsulation. Ini melindungi data dari perubahan sembarangan dan menjaga integritas data. Ciri khas encapsulation sendiri atau keyword dari encapsulation sendiri yaitu ada private di depannya. Oke, kita lanjut ke pewarisan atau inheritance. Inheritance adalah konsep di mana satu kelas bisa mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Menggunakan keyword extend di project saya, kelas paket indoor dan paket outdoor sama-sama mengextend dari kelas paket layanan. Artinya keduanya otomatis mewarisi nama paket, harga paket, beserta getter dan setternya tanpa perlu menulis ulang kodenya. Di sini terdapat extend di paket indoor dan di paket outdoor juga terdapat extends. Itu menandakan bahwa kalau paket indoor dan paket outdoor merupakan anakan dari paket layanan atau inheritance dari paket layanan tersebut. Dan paket layanan sendiri merupakan kelas induk dari keduanya. Oke, kita lanjut ke polymorphism. Polymorphism adalah konsep satu metode yang sama, tapi punya perilaku berbeda tergantung objeknya. Di objek saya, kelas paket layanan punya metode abstrak hitung total. Metode ini kemudian di-override berbeda di masing-masing turunannya. Di kelas paket indoor, hitung total hanya mengembalikan harga paket saja. Sedangkan di kelas paket outdoor, hitung total menjumlahkan harga paket ditambah biaya transportasi. Jadi walau nama metodenya sama, hasil perhitungannya berbeda tergantung jenis paketnya. Inilah yang disebut polymorphism. Oke, kita lanjut untuk ke seleksi. Seleksi adalah struktur kontrol untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu, biasanya pakai if else atau switch case. Di project saya ini, saya menggunakan switch pilihan untuk menentukan menu mana yang dijalankan pengguna.
lihat paket, pesan sesi, tampilkan riwayat, dan keluar. Kita lanjut ke perulangan atau looping. Looping digunakan untuk menjalankan blok kode berulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Di proyek saya menggunakan while di method main supaya menu utama terus muncul selama pengguna belum memilih keluar. Saya juga memakai for loop di metode lihat paket. For loop untuk melihat paket dan ditampilkan riwayat untuk menampilkan seluruh isi array, paket, dan array antrian satu persatu. Kita lanjut untuk ke IO sederhana atau input-output. IO sederhana artinya program bisa menerima input dari pengguna dan menampilkan output ke layar. Di proyek saya menggunakan kelas scanner dari Java Util Scanner untuk membaca input pengguna seperti nama, nomor HP, email, pilihan menu, dan pilihan paket lewat SJNextLine. Untuk output saya menggunakan sistem outPrintln untuk menampilkan menu, daftar paket, dan detail pemesanan array. Selanjutnya ada array. Array adalah struktur data untuk menyimpan banyak nilai jenis dalam satu variabel. Di proyek saya ada dua array utama, yaitu array yang pertama ada array statistik pemesanan foto. Itu untuk menyimpan daftar pemesanan yang masuk, maksimal 20 antrian. Jadi misalnya diganti ini, misal kita ganti jadi 5, berarti maksimal antriannya itu ada 5 aja. Kalau ini kan 20, jadi maksimal antriannya ada 20. Dan selanjutnya ada array yang kedua, yaitu array jumlah antrean. Di array ini untuk menyimpan seluruh paket layanan yang tersedia seperti minimalis portrait, corporate, profesional, family round, dan lain-lain. Itu yang saya sebutkan tadi, itu adalah daftar paket yang saya tawarkan. Selanjutnya ada error handling. Error handling adalah cara menangani kesalahan program agar tidak langsung crash. Di proyek saya pakai try catch untuk menangani kasus ketika pengguna memasukkan input yang seharusnya angka, tapi ternyata bukan angka. Misalnya salah ketik huruf, errornya ditangkap lewat catch number format exception. Lalu, program menampilkan input harus berupa angka. Tanpa membuat aplikasi berhenti paksa, ini saya terapkan di dua tempat, saat memilih menu utama dan saat memilih nomor paket ketika memesan sesi. Oke, kita akan mencoba menjalankan proyek saya. Dan mencoba try catch apakah berjalan dengan baik atau tidak. Di menu utama kita akan mencoba melihat paket. Di sini akan keluar dan menampilkan lihat paket yang ditawarkan. Oke, kita lanjut untuk ke menu kedua, yaitu menu pesan sesi. Di pesan sesi sendiri di sini langsung inputkan saja nama pelanggannya, nomor HP-nya, dan emailnya. Dan di sini langsung dia menawarkan layanan apa saja yang dia punya. Kita pilih nomor 4. Tanggal yang ingin di-booking, dan keluar pemesanan berhasil dibuat. Oke, kita lanjut untuk ke menu yang ketiga untuk tampilkan riwayat. Ditampilkan riwayat sendiri di sini ada
kelihatan untuk pemesanan yang keberapanya. Karena ini pemesanan yang pertama, jadi di sini keluarnya pemesanan yang pertama. Oke, untuk menghentikan aplikasinya sendiri, kita tinggal klik nomor 4. Sudah. Dan semuanya sudah berhasil. Oh, iya. Kita belum mencoba untuk error handlingnya. Coba kita caranya bikin error handlingnya bekerja atau tidak. Di sini kita coba masukkan huruf. Input, iya benar, input harus berupa angka. Ini tadi yang kita gunakan di try catch. Coba kita gunakan tidak melebihi angka tersebut, angka 9. Dan ini juga sama, menu tidak tersedia, silakan pilih nomor 4. Berarti error handling yang saya gunakan berjalan dengan baik. Mungkin segini saja penjelasan mengenai proyek Payung Teduh Studio dan penerapan konsep-konsep pemrograman berbasis objek di dalamnya. Semoga proyek ini bisa terus saya kembangkan, tidak hanya sebagai tugas kuliah, tapi juga menjadi usaha nyata ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.